Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi rekan-rekan mahasiswa. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua selalu sehat ya. Amin. Oke, kita lanjut lagi ke materi pertemuan keempat, akuntansi keuangan menengah 2, mengenai ekuitas dari sisi saldo laba, dividen, dan pemecahan saham. Yang pertama yang harus kita ketahui bahwa dividen adalah keuntungan yang dibagikan kepada pemegang saham secara proporsional dalam bentuk kas, saham, dan properti. Alasan perusahaan untuk membayar dividen dalam jumlah yang sama dengan laba ditahan yang tersedia, yaitu yang pertama, adanya persetujuan atau kontrak obligasi dengan kreditur tertentu untuk menahan semua atau sebagian laba dalam bentuk aset berguna membentuk proteksi tambahan terhadap estimasi kerugian. Yang kedua, beberapa hukum perusahaan mensyaratkan bahwa laba yang ekuivalen dengan biaya saham treasury yang dibeli dilarang untuk diumumkan sebagai dividen. Yang ketiga, adanya keinginan untuk menahan aset yang tidak dibayarkan sebagai dividen, berguna membiayai pertumbuhan atau ekspansi. Hal ini disebut sebagai pembiayaan internal atau laba yang diinvestasikan kembali dalam perusahaan. Yang keempat, adanya keinginan untuk melakukan pembayaran dividen dari tahun ke tahun dengan mengakumulasi laba dalam tahun yang menghasilkan laba dan menggunakan akumulasi laba sebagai dasar untuk membayar dividen dalam tahun yang tidak baik, serta yang terakhir, adanya keinginan untuk membentuk pelindung terhadap estimasi kerugian atau kesalahan dalam kalkulasi laba. Selanjutnya, pembagian dividen umumnya didasarkan atas akumulasi laba, yaitu laba ditahan atau atas beberapa akun modal lainnya seperti tambahan modal disetor. Selanjutnya, ada beberapa jenis dividen. Yang pertama, dividen tunai. Dewan Direksi melaksanakan pemungutan suara untuk mengumumkan dividen tunai, dan jika hasilnya disetujui, maka dividen segera diumumkan. Sebelum dividen dibayarkan, maka daftar pemegang saham terakhir harus disiapkan. Oleh sebab itu, terdapat jangka waktu antara saat pengumuman dan pembayaran. Pengumuman dividen tunai dikategorikan sebagai liabilitas lancar karena pembayaran dividen harus dilaksanakan dengan segera. Yang pertama yang harus kita catat yaitu jurnal pada saat pengumuman dividen tunai, yaitu laba ditahan berkurang sebelah debit dan utang dividen bertambah sebelah kredit. Selanjutnya, mencatat dividen tunai. Ini tidak ada jurnal tetapi hanya mencatat memorandum. Selanjutnya, jurnal untuk pembayaran dividen tunai, yaitu utang dividen berkurang sebelah debit dan kas berkurang sebelah kredit karena secara tunai dividennya dibayarkan secara tunai. Selanjutnya yang kedua yaitu dividen properti. Utang dividen dalam bentuk aset perusahaan selain kas disebut sebagai dividen properti. Ketika dividen properti diumumkan, maka perusahaan harus menetapkan kembali nilai wajar properti yang dibagikan dengan mengakui setiap keuntungan atau kerugian sebagai perbedaan antara nilai wajar dan nilai buku properti pada tanggal pengumuman. Yang pertama yang harus kita catat jurnal pada saat pengumuman dividen properti, yaitu investasi dalam sekuritas bertambah sebelah debit dan ada keuntungan atau kerugian atas investasi sekuritas. Selanjutnya, laba ditahan berkurang sebelah debit dan utang dividen properti bertambah sebelah kredit. Kemudian jurnal mencatat pembayaran dividen properti, yaitu utang dividen properti berkurang sebelah debit dan investasi dalam sekuritas berkurang sebelah kredit.
Selanjutnya, yang ketiga, dividen likuidasi. Dividen yang tidak didasarkan pada laba ditahan disebut sebagai dividen likuidasi, yang menyatakan bahwa dividen ini adalah pengembalian dari investasi pemegang saham dan tidak dari laba. Dengan interpretasi lain bahwa setiap dividen yang tidak didasarkan pada laba adalah pengurangan modal disetor perusahaan, disebut dengan dividen likuidasi. Jurnal pada saat pengumuman dividen likuidasi yaitu laba ditahan berkurang sebelah debit, utang dividen bertambah sebelah kredit, dan sisanya nanti untung atau kerugian yaitu pada akun tambahan modal disetor. Selanjutnya, jurnal pembayaran dividen likuidasi yaitu utang dividen berkurang sebelah debit dan kas berkurang sebelah kredit. Selanjutnya, yang keempat, dividen saham. Jika manajemen ingin mengkapitalisasi sebagian dari laba seperti reklasifikasi jumlah yang dihasilkan ke modal kontribusi dengan menahan laba dalam perusahaan atas dasar permanen, maka perusahaan dapat menerbitkan dividen saham. Jadi, dividen saham adalah penerbitan atas saham milik perusahaan kepada pemegang saham atas dasar pro rata. Beberapa akuntan berpendapat bahwa nilai nominal saham yang diterbitkan sebagai dividen harus ditransfer dari laba ditahan ke modal saham. Sedangkan yang lainnya berpendapat bahwa nilai wajar saham yang diterbitkan adalah nilai pasarnya pada tanggal pengumuman harus ditransfer dari laba ditahan ke modal saham dan tambahan modal disetor. Jurnal pada saat pengumuman dividen saham yaitu laba ditahan berkurang sebelah debit, kemudian dividen saham biasa yang dapat dibagikan sebelah kredit, dan nanti keuntungannya atau kerugian dicatat sebagai agio saham. Selanjutnya, jurnal pembayaran dividen saham yaitu dividen saham biasa yang dapat dibagikan sebelah debit dan dikredit akun saham biasa. Selanjutnya, pemecahan saham. Manajemen memiliki tujuan untuk menjalin hubungan dengan masyarakat, maka manajemen harus melakukan kepemilikan yang luas. Oleh sebab itu, manajemen ingin memiliki harga pasar yang cukup rendah, sehingga berada dalam batas kemampuan mayoritas calon investor. Untuk mengurangi nilai pasar saham, maka cara yang digunakan adalah melaksanakan pemecahan saham. Sebagai contoh, perusahaan melaporkan laba ditahan sebesar Rp50.000 dan perusahaan melaksanakan pemecahan saham ketika harga saham perusahaan meningkat 25 kali lipat. Perusahaan melaksanakan pemecahan saham 1/2 ketika sebelum pemecahan saham adalah satu saham biasa untuk 1000 lembar saham biasa dengan nilai nominal Rp100 per lembar saham biasa. Ketika setelah penerbitan saham tambahan, maka nilai nominal dibagi 2. Harga pasar saham perusahaan meningkat hingga di atas Rp500 per lembar saham biasa, yang menunjukkan bahwa perusahaan tidak dapat memenuhi target analis sebesar Rp1.000 per lembar saham biasa. Pemecahan tersebut menurunkan target analis menjadi Rp250 per lembar saham biasa yang dapat dipenuhi dengan pembagian dividen pada harga perdagangan yang lebih rendah. Berdasarkan akuntansi bahwa tidak ada jurnal yang dicatat untuk pemecahan saham, tetapi catatan memorandum dibuat untuk menunjukkan bahwa nilai nominal saham telah berubah dan jumlah saham telah bertambah. Jadi intinya dari pemecahan saham ini bahwa yang tadinya saham biasa diterbitkan 1000 lembar dengan nilai nominal Rp100 per lembar saham biasa, maka dipecah menjadi jumlah lembar saham biasanya menjadi banyak, yaitu menjadi 2000 lembar saham dengan nilai nominalnya juga dipecah. Nilai nominalnya itu dari 100 menjadi 50 per lembar saham biasa. Selanjutnya, perbedaan pemecahan saham dan dividen saham. Berdasarkan sisi legalitas bahwa
Pemecahan saham berbeda dengan dividen saham, karena pemecahan saham menghasilkan kenaikan jumlah saham yang beredar dan penurunan nilai nominal per saham, sedangkan dividen saham dapat menghasilkan kenaikan jumlah saham yang beredar, tetapi tidak mengurangi nilai nominal. Maka dividen dapat menambah jumlah nilai nominal saham yang beredar. Alasan perusahaan menerbitkan dividen saham yaitu yang pertama, dividen saham bersifat publisitas karena telah banyak yang mengasumsikan sebagai dividen. Yang kedua, perusahaan ingin menahan laba dalam perusahaan dengan mengkapitalisasi sebagian dari laba ditahan. Dalam kondisi ini, transfer dilaksanakan pada saat pengumuman dividen saham dari modal yang dihasilkan ke modal disetor. Dividen saham seperti pemecahan saham juga dapat digunakan untuk meningkatkan stabilitas pasar saham. Meskipun hal ini menjadi pertimbangan kedua. Jika dividen saham berjumlah besar, maka hal ini memiliki pengaruh yang sama terhadap harga pasar. Seperti halnya dalam pemecahan saham. Ketika tambahan saham diterbitkan dengan tujuan mengurangi harga pasar per unit, maka pembagian itu untuk pemecahan saham daripada dividen saham. Pengaruh ini timbul jika jumlah saham yang diterbitkan lebih besar dari 20% sampai dengan 25% jumlah saham yang telah beredar sebelumnya. Dividen saham yang lebih besar dari 20% sampai dengan 25% jumlah saham yang sebelumnya beredar disebut sebagai dividen saham besar. Pembagian seperti ini tidak bisa disebut sebagai dividen saham, tetapi lebih tepat disebut sebagai pemecahan yang diterapkan dalam bentuk dividen atau pemecahan saham. Selanjutnya kita ke contoh transaksi dividen saham atau pemecahan saham yang diterapkan dalam bentuk dividen, yaitu pada tanggal 20 November 2019 perusahaan mengumumkan dividen saham 30% dan perusahaan membayarkan dividen pada tanggal 29 Desember 2019 kepada para pemegang saham yang tercatat tanggal 12 Desember 2019. Pada tanggal pengumuman yaitu tanggal 20 November 2019 bahwa diumumkan 1 juta lembar saham biasa dengan nilai nominal Rp10 per lembar saham biasa dan memiliki nilai pasar sebesar Rp30 per lembar saham biasa. Maka jurnal pada saat pengumuman pada tanggal 20 November 2019 yaitu laba ditahan berkurang sebelah debit dan dividen saham biasa yang dapat dibagikan sebelah kredit, yaitu perhitungannya 1 juta lembar saham biasa dikali 30% pengumuman dividennya sama dengan 300.000 lembar tambahan saham biasa. Lalu 300.000 lembar tambahan saham biasa dikali nilai nominal sebesar Rp10 per lembar saham biasa, hasilnya 3 juta rupiah. Selanjutnya, jurnal pembagian dividen pada tanggal 29 Desember 2019 yaitu dividen saham biasa yang dapat dibagikan sebelah debit dan saham biasa bertambah sebelah kredit sebesar 3 juta rupiah. Oke, selanjutnya pengaruh dividen dan pemecahan saham terhadap unsur laporan keuangan, yaitu yang pertama pengaruhnya terhadap laba ditahan. Maka pada saat pengumuman dividen tunai, laba ditahan mengalami penurunan, dan dividen saham kecil juga mengalami penurunan, dan dividen saham besar juga mengalami penurunan. Selanjutnya pengaruh terhadap modal saham, maka ketika pembagian dividen saham kecil, modal sahamnya naik. Ketika pembagian dividen saham besar, maka modal sahamnya juga naik. Kemudian pengaruh terhadap tambahan modal disetor, yaitu terhadap pembagian dividen saham kecil yaitu mengalami kenaikan. Selanjutnya total ekuitas pemegang saham. Dari sisi pengumuman dividen tunai yaitu mengalami penurunan. Selanjutnya pengaruh terhadap modal kerja. Dari sisi pengumuman dividen tunai yaitu mengalami penurunan. Selanjutnya dari sisi total aset, yaitu pada saat pembayaran dividen tunai yaitu mengalami penurunan. Selanjutnya pengaruh terhadap jumlah saham yang beredar, yaitu pada saat pembagian dividen saham kecil, pembagian dividen saham besar, dan pemecahan saham mengalami kenaikan. Jadi artinya kenaikan ini apabila
nilai pasar lebih tinggi daripada nilai nominal. Oke, selanjutnya kita ke contoh soal dividen. Di sini ada kasus PT Ramayana melaporkan sejumlah akun yang terdapat di ekuitas, yaitu ada saham preference, saham biasa, tambahan modal disetor, dan laba ditahan. Yang pertama, transaksi di tanggal 12 Februari 2019. Jadi di sini kita disuruh membuat jurnal untuk mencatat transaksi tersebut yang terjadi selama tahun 2019. Yang pertama, tanggal 12 Februari 2019, perusahaan membayar dividen tunai atas pemegang saham preferen dengan harga pasar sebesar Rp150 per lembar saham preferen. Dividen ini telah diumumkan pada tanggal 10 Januari 2019, maka pada saat pengumuman dividen tunai atas pemegang saham preferen tanggal 10 Januari 2019, jurnalnya laba ditahan berkurang sebelah debit dan utang dividen bertambah sebelah kredit, yaitu sebesar saham preferen yang diterbitkan yaitu 4.000 lembar saham preferen, yaitu dari kelompok ekuitas tanggal 1 Januari 2019. Jadi 4.000 lembar saham preferen dikali nilai pasar saham preferen, yaitu sebesar Rp150 per lembar saham preferen. Hasilnya Rp600.000. Selanjutnya untuk pembayaran dividen tunai tanggal 12 Februari 2019, maka jurnalnya utang dividen berkurang dan kas berkurang sebesar 4.000 lembar saham preferen dikali nilai pasar Rp150 per lembar saham preferen, yaitu hasilnya Rp600.000. Oke, selanjutnya yang kedua, tanggal 18 April 2019, perusahaan membayar dividen tunai atas pemegang saham biasa dengan harga pasar sebesar Rp10 per lembar saham biasa. Dividen ini telah diumumkan pada tanggal 15 Maret 2019. Maka pada saat pengumuman dividen tunai tanggal 15 Maret 2019, jurnalnya yaitu laba ditahan berkurang sebelah debit dan utang dividen bertambah sebelah kredit, yaitu sebesar 20.000 lembar saham biasa yang diterbitkan dari tanggal 1 Januari 2019 ini dikali dengan nilai pasar saham biasa. Nilai pasar saham biasa yaitu sebesar Rp10 per lembar saham biasa. Jadi hasilnya Rp200.000. Kemudian jurnal pembayaran dividen tunai untuk pemegang saham biasa tanggal 18 April 2019, yaitu jurnalnya utang dividen berkurang sebelah debit dan kas berkurang sebelah kredit, yaitu 20.000 lembar saham biasa dikali nilai pasarnya Rp10 per lembar saham biasa, hasilnya Rp200.000. Oke, selanjutnya ke transaksi nomor 3. Tanggal 12 Juli 2019, perusahaan mengumumkan dividen saham 10% atas saham biasa yang beredar ketika saham biasa dijual dengan harga pasar sebesar Rp45 per lembar saham biasa, dan tanggal 15 Agustus 2019 perusahaan melakukan pembagian dividen saham biasa. Maka jurnal pengumuman dividen saham biasa tanggal 12 Juli 2019 yaitu laba ditahan berkurang sebelah debit yaitu sebesar Rp90.000. Dari mana? Yaitu perhitungannya saham biasa diterbitkan tanggal 1 Januari 2019 dari laporan ekuitas ini sebesar 20.000 lembar saham biasa diterbitkan. Kemudian dikali 10% pengumuman dividennya. Hasilnya 2.000 lembar saham biasa dikali harga pasarnya sebesar Rp45 per lembar saham biasa, hasilnya Rp90.000. Kemudian dividen saham biasa yang dapat dibagikan berkurang sebelah kredit, yaitu 2.000 lembar saham biasa dikali nilai nominal Rp5 per lembar saham biasa, hasilnya Rp10.000. Maka selisihnya atau berupa keuntungan dicatat sebelah kredit bernama akun agio saham biasa sebesar Rp80.000. Selanjutnya jurnal
pembagian dividen saham biasa tanggal 15 Agustus 2019. Maka jurnalnya dividen saham biasa yang dapat dibagikan sebelah debit dan saham biasa bertambah sebelah kredit, yaitu sebesar 2.000 lembar saham dikali nilai nominal sebesar Rp5 per lembar saham biasa, yaitu hasilnya 10.000. Nilai nominal ini nilai yang terdapat di setiap lembar saham berdasarkan dari laporan posisi keuangan bagian ekuitas tanggal 1 Januari 2019 ini. Oke, selanjutnya kita ke transaksi nomor 4. Tanggal 31 Desember 2019, perusahaan mengumumkan dividen tahunan atas pemegang saham preferen dengan harga pasar sebesar Rp200 per lembar saham preferen. Dividen ini dibayarkan dalam tahun 2020. Jurnal pengumuman dividen saham preferen tanggal 31 Desember 2019, yaitu jurnalnya laba ditahan berkurang sebelah debit dan utang dividen bertambah sebelah kredit, yaitu perhitungannya saham preferen yang diterbitkan tanggal 1 Januari 2019, yaitu dari sini ya laporan ekuitasnya saham preferen yang diterbitkan ada 4.000 lembar saham. Jadi 4.000 lembar saham preferen dikali harga pasar per lembar saham preferen, yaitu Rp200. Hasilnya jumlah dividen saham preferen yaitu 800.000. Dan di sini kita belum melakukan pencatatan untuk pembayaran dividen karena pembayaran dividen dilakukan di tahun 2020. Selanjutnya, transaksi yang terakhir tanggal 31 Desember 2019, perusahaan mengumumkan dividen tahunan atas pemegang saham biasa dengan harga pasar sebesar Rp50 per lembar saham biasa. Dividen ini dibayarkan dalam tahun 2020. Jurnalnya untuk pengumuman dividen tanggal 31 Desember 2019, maka laba ditahan berkurang sebelah debit dan utang dividen bertambah sebelah kredit. Perhitungannya yaitu saham biasa diterbitkan tanggal 1 Januari 2019, yaitu 20.000 lembar saham biasa. Dari sini ya, dari laporan posisi keuangan bagian ekuitas, ada 20.000 lembar saham biasa yang diterbitkan. Selanjutnya ditambah dengan penerbitan dividen saham biasa tanggal 15 Agustus 2019 atas transaksi dari nomor 3. Transaksi nomor 3 ini ada penerbitan atau pembagian dividen saham biasa tanggal 15 Agustus 2019, yaitu sebesar 2.000 lembar. Maka total saham biasa yang beredar yaitu 22.000 lembar dikali harga pasar per lembar saham biasa yaitu Rp50. Jadi total dividen saham biasanya Rp1.100.000. Oke, selanjutnya kalian agar lebih paham lagi mengenai tentang dividen dan pemecahan saham, kalian dapat mengerjakan tugas ini. Apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan, bisa ditanyakan di forum diskusi. Sekian presentasi di pertemuan keempat ini, semoga ini dapat bermanfaat. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.